Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang long term memory. Nah, di sini saya Revali Bahar. Saya Abdullah Rekatwanda. Saya Nazara Dewi Akila. Saya Stefani Nasya. Dan saya Habib Mulazar. Izinkan kami menjelaskan melalui video berikut ini. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu lokalisasi dan distribusi LTM. Yang pertama ada lokalisasi long term memory atau letak spesifik. Tidak ada satu lokasi spesifik di otak yang menyimpan semua memori jangka panjang. Namun beberapa area utama bertanggung jawab untuk berbagai aspek memori. Yang pertama ada hipokampus. Hipokampus tidak menyimpan memori jangka panjang, tetapi membantu memindahkan informasi dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Yang kedua ada korteks prefrontal, terlibat dalam pengambilan kembali memori dan organisasi informasi memori, terutama yang berkaitan dengan proses berpikir dan keputusan. Yang ketiga ada lobus temporal. Bagian korteks temporal medial memainkan peran utama dalam menyimpan memori deklaratif. Yang keempat ada amigdala, berhubungan dengan memori emosional seperti pengalaman yang memiliki muatan emosional yang kuat. Yang kelima ada cerebellum, bertanggung jawab atas memori prosedural seperti keterampilan motorik dan kebiasaan. Selanjutnya yang kedua yaitu distribusi long term memory atau penyebaran fungsi. Memori jangka panjang bersifat terdistribusi, artinya berbagai jenis memori disimpan di berbagai area otak, tergantung pada sifat informasi tersebut. Yang pertama ada memori deklaratif atau eksplisit, contohnya seperti fakta, peristiwa, dilokalisasi di hipokampus dan lobus temporal medial. Tetapi setelah memori matang, informasi disimpan dalam berbagai area di korteks, misalnya memori visual di area visual korteks. Yang kedua yaitu memori prosedural atau implisit. Contohnya seperti keterampilan motorik terdistribusi di ganglia basalis, cerebellum, dan area motorik. Yang ketiga yaitu memori emosional. Contohnya ketakutan atau kegembiraan terkait peristiwa tertentu disimpan dan diproses oleh amigdala dan koneksinya dengan struktur limbik lainnya. Yang keempat yaitu memori sensori, contohnya memori suara atau gambar disimpan di korteks sensori spesifik atau seperti korteks visual untuk gambar, korteks auditory untuk suara. Selanjutnya ada kapasitas LTM. Kapasitas memori jangka panjang atau LTM manusia sangat besar dan belum terukur secara pasti. Penelitian menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengenali gambar bahkan setelah berbulan-bulan, dengan tingkat akurasi yang tinggi hingga 99,7% dalam beberapa studi. Kemampuan ini bukan hanya soal kapasitas penyimpanan, tetapi juga bagaimana informasi diorganisir dan diakses. Analisis teoritik tentang kepakaran. Chess dan Erikson menunjukkan kinerja memori yang istimewa menggunakan 3 prinsip, yaitu prinsip penyandian mnemonik, yaitu mengorganisir informasi berdasarkan pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua, prinsip struktur pengambilan informasi, mengembangkan mekanisme khusus untuk mengakses informasi yang relevan secara efisien. Yang ketiga, prinsip kecepatan. Latihan meningkatkan kecepatan pengenalan dan pengambilan informasi. Kuncinya adalah latihan yang terfokus dan terstruktur. Jadi meskipun kapasitas LTM kita sangat besar, efisiensi dalam mengorganisir, mengakses, dan kecepatan pengolahan informasi sangat penting untuk memaksimalkan kemampuan memori kita. Selanjutnya saya akan membahas durasi LTM. Permaster atau istilah permaster mengacu pada penyimpanan informasi jangka panjang yang sangat lama, seperti pengetahuan tentang bahasa asing dan matematika. Smith dan rekan-rekannya pada tahun 2000 itu mempelajari efek permaster untuk nama-nama jalan dekat rumah masa kecil seseorang.
Mereka baru saja kembali ke rumah masa kecilnya lebih dari 40 tahun yang lalu, dengan sempurna mengingat nama-nama jalan di sekitarnya. Temuan ini menunjukkan bahwa efek permaster dapat terjadi bahkan untuk informasi yang telah dipelajari secara pasif. Beberapa peneliti telah menyarankan bahwa permaster adalah sistem memori terpisah, dan yang lainnya seperti Neisser pada tahun 1999 berargumen bahwa satu sistem memori jangka panjang dapat menjelaskan keduanya. Selanjutnya itu memori autobiografis. Memori autobiografis atau autobiographical memories adalah memori yang dimiliki seseorang mengenai masa lalunya. Memori autobiografi ini mengacu pada ingatan tentang masa lalu individu. Memori autobiografi bersifat konstruktif dan seseorang bisa tidak mengingat dengan tepat apa yang telah terjadi. Sebaliknya, seseorang juga dapat mengingat konstruksi dan rekonstruksi dari apa yang terjadi. Memori autobiografi ini umumnya cukup baik. Meskipun demikian, memori ini rentan terhadap distorsi. Kualitas memori ini berbeda-beda untuk berbagai periode kehidupan dan tergantung individu masing-masing. Orang dewasa parubaya seringkali lebih baik mengingat peristiwa dari masa muda dan awal dewasa mereka dibanding dengan peristiwa dari masa lalu yang terbaru. Fokus dari memori autobiografis ini merupakan individu atau perorangan, dan kita merupakan ahli pakar mengenai memori autobiografis kita sendiri, karena tidak ada orang lain yang mengetahui kisah hidup kita selain diri kita sendiri. Isi memori pribadi ini tidak terdiri dari sekumpulan impresi sensorik yang merata. LTM tidak merekam informasi secara liar namun sangat selektif, dan memori autobiografis umumnya sangat akurat dan bahkan hampir sempurna. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin penyimpanan memori informasi di LTM. Nah, proses penyimpanan informasi dari STM ke LTM itu melalui proses pengulangan, di mana ini melibatkan pengkodean, penyimpanan, dan pengambilan informasi. Nah, otak itu mengkode informasi diulang-ulang sehingga informasi tersebut bisa masuk ke dalam long term memory dan bisa disimpan lebih lama. Nah, ada poin berikutnya itu sandi. Nah, sandi ini mengacu pada cara informasi itu diterjemahkan atau diubah menjadi format tertentu agar bisa disimpan di LTM. Kalau informasinya berbentuk visual, informasi disimpan itu dalam bentuk gambar atau citra mental. Kalau dalam berbentuk akustik, informasi disimpan berdasarkan suara atau fonem, misalnya menghafal kata-kata berdasarkan bunyi. Kalau berbentuk semantik, informasi diubah menjadi makna atau konsep yang merupakan bentuk paling efektif untuk penyimpanan jangka panjang karena lebih mudah diingat. Ada level pemrosesan. Nah, level pemrosesan ini konsep ini diperkenalkan oleh Craig dan Lockhart tahun 1972 yang menyatakan bahwa kedalaman pemrosesan informasi memengaruhi kemungkinan informasi tersebut disimpan di LTM. Ada 3 level utama. Yang pertama itu pemrosesan dangkal, melibatkan perhatian pada karakteristik fisik seperti bentuk atau warna teks. Informasi yang diproses pada level ini cenderung tidak bertahan lama. Ada level kedua yaitu pemrosesan sedang, fokus pada pola suara atau hubungan fonologis, misalnya saat seseorang membaca keras untuk menghafal. Dan tingkatan ketiga terakhir yaitu pemrosesan dalam, melibatkan analisis makna atau hubungan antar konsep. Informasi yang diproses secara mendalam lebih mudah dipertahankan di LTM karena diintegrasi dengan pengetahuan yang sudah ada. Saya akan menjelaskan poin tentang efek referensi diri. Nah, model koneksionis tentang memori, pendekatan terhadap memori sebagaimana yang diajukan Tulving menemukan adanya korelasi langsung antara aktivitas neural dan jenis-jenis memori. Model koneksionis yang dikembangkan oleh Rumelhall dan sejumlah peneliti lain tahun 1986 juga diinspirasikan oleh adanya aktivitas neural. Namun, berusaha mendeskripsikan memori berdasarkan analisis unit pemrosesan yang lebih halus yang menyerupai neuron lebih lanjut. Model Tulving dihasilkan dari observasi terhadap aktivitas otak sehingga model koneksionis dibuat berdasarkan hukum-hukum perkembangan yang mengatur representasi pengetahuan dalam memori. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis long-term memory. Long-term memory terbagi menjadi 2, yaitu memori eksplisit dan implisit. Pada memori implisit terbagi lagi menjadi 2, yaitu
sematik, dan episodik. Saya akan menjelaskan memori eksplisit. Memori eksplisit adalah jenis memori yang dapat diingat dan dinyatakan secara sadar. Ini mencakup informasi yang kita dapat melalui pengalaman dan pembelajaran. Contohnya, saat kita mengingat nama-nama teman-teman sekelas atau fakta-fakta sejarah. Yang kedua, memori implisit. Memori implisit adalah jenis memori yang tidak memerlukan kesadaran untuk diingat. Ini seringkali terkait dengan keterampilan dan kebiasaan yang dipelajari. Contohnya, saat kita mengendarai sepeda, kita tidak perlu memikirkan setiap langkah-langkah yang kita perlukan untuk melakukannya. Lalu, memori semantik. Memori ini adalah bagian dari memori eksplisit yang berkaitan dengan pengetahuan umum dan fakta-fakta yang tidak terkait dengan pengalaman pribadi. Contohnya, saat kita mengetahui bahwa Pekanbaru adalah ibu kota Riau. Selanjutnya ada memori episodik. Memori episodik adalah bagian dari memori eksplisit yang berkaitan dengan pengalaman pribadi dan peristiwa spesifik dalam hidup seseorang. Contohnya, saat kita mengingat hari ulang tahun kita atau hari di saat kita liburan bersama keluarga. Selanjutnya ada memori prosedural. Memori prosedural adalah jenis memori yang berkaitan dengan keterampilan dan prosedur yang telah dipelajari dan seringkali tanpa kesadaran. Contohnya, saat kita memasak resep tertentu yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan itu kita ulang lagi tanpa harus memikirkan resep-resep yang udah kita buat, sehingga kita tidak perlu melihat petunjuknya lagi. Lalu ada priming. Priming adalah fenomena di mana exposure sebelumnya terhadap suatu stimulus mempengaruhi respon terhadap stimulus berikutnya tanpa disadari. Contohnya, jika kita baru saja melihat kata kuning, mungkin kita lebih cepat mengenali kata pisang ketika ditampilkan setelahnya. Selanjutnya ada conditioning klasik. Ini adalah proses pembelajaran di mana suatu stimulus netral menjadi terkait dengan respon tertentu. Setelahnya berulang kali dipasangkan dengan stimulus yang menghasilkan respon tersebut. Contohnya dalam eksperimen Pavlov. Anjing belajar mengaitkan suara bel dengan makanan, sehingga mereka mulai mengeluarkan air liur hanya dengan mendengarkan bel. Selanjutnya ada conditioning operan. Adalah proses pembelajaran di mana perilaku diperkuat atau diperlemah melalui konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Contohnya, mengajarkan anjing untuk duduk dengan memberikan hadiah seperti makanan setiap kali ia melakukannya dengan benar. Yang terakhir ada pembelajaran nanososiasi. Pembelajaran nanososiasi adalah jenis pembelajaran di mana respon terhadap stimulus tidak melibatkan asosiasi dengan stimulus lain. Ini termasuk habituasi dan sensitisasi. Contohnya tuh, setelah tinggal di dekat jalur kereta api, Anda mungkin tidak akan terbangun setiap kali kereta api tersebut lewat. Itu disebut habituasi. Kesimpulan dari long-term memory adalah sistem penyimpanan informasi yang memiliki kapasitas besar dan dapat bertahan dari beberapa hari hingga puluhan tahun. Proses pembentukan LTM ini melibatkan beberapa tahap, dimulai dari penerimaan informasi melalui indera yang kemudian diproses dan disimpan melalui pengulangan dan pengkodean yang efektif. LTM terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu memori eksplisit yang melibatkan pengingatan sadar dan memori implisit yang beroperasi secara otomatis tanpa kesadaran.
Strategi seperti pengulangan, penggunaan metode mnemonik, dan frekuensi pemberian tes terbukti efektif dalam meningkatkan daya ingat dan memperkuat penyimpanan informasi dalam LTM. Informasi dalam LTM tersimpan secara terorganisir dalam berbagai bentuk, termasuk fakta, pengalaman, keterampilan, dan nilai-nilai yang memungkinkan individu untuk mengakses dan menerapkan secara efisien dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, pemahaman yang baik tentang LTM dan cara kerja sangat penting dalam pemrosesan belajar, pengembangan keterampilan, dan pengelolaan informasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas ingatan dan kemampuan individu untuk menghadapi berbagai tantangan. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih teman-teman sudah mau menonton dan menyimak apa yang sudah kami jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.